Dua mikrofon ini adalah mikrofon yang saya gunakan untuk produksi video di channel ini. Tapi apakah sepadan dengan harganya? Kita mulai videonya. Selamat pagi masyarakat, selamat hari Senin. Semoga di hari Senin ini kalian masih bisa bermalas-malasan. Video kali ini saya ingin berbagi bagaimana pengalaman saya menggunakan dua mikrofon ini. Sebelumnya kita lihat dulu apa yang kita dapat dalam paket penjualannya. Dalam penjualan paket HoloLens Lark A1 varian Duo USB-C, kita akan mendapatkan unitnya, yaitu ada 2 transmitter dan 1 receiver, lalu beserta charging case, layaknya seperti TWS. Lalu untuk aksesoris mic-nya kita mendapatkan 1 buah pouch, 2 buah pelindung angin atau windscreen, dan kabel charger bertipe USB-C ke USB-A. Selanjutnya dari sisi DJI Mic Mini 1, karena saya beli yang varian transmitter saja, maka dalam paket penjualan kita akan mendapatkan 1 buah DJI Mic Mini yang pertama itu sendiri dan docking chargernya. Untuk aksesoris yang kita dapatkan ada 1 buah pouch, 2 buah pelindung angin yang berbeda warna, dan 1 buah kabel USB-C ke USB-C. Spesifik kedua mikrofon ini sejatinya merupakan mikrofon nirkabel atau wireless yang berbasis frekuensi 2,4 GHz adaptive frequency hopping atau yang biasa disebut AFH. Namun untuk DJI Mic Mini yang pertama ini memiliki tambahan konektivitas, yaitu menggunakan Bluetooth 5.3. Dimensi kedua transmitter mikrofon ini cukup berbeda jauh. Transmitter HoloLens Lark A1 memiliki ukuran panjang 30 mm, lebar 16,3 mm, dan tebal 8,8 mm. Sedangkan untuk ukuran receivernya memiliki panjang 34 mm, lebar 16,3 mm, dan tebal di 9 mm. Sementara untuk DJI Mic Mini yang pertama memiliki ukuran panjang 26,5 mm, lebar 26 mm, dan tebal hampir 16 mm. Alasan kenapa mikrofon ini berbeda jauh secara dimensi ada pada ukuran baterai dan klip yang digunakan. Baterai pada HoloLens Lark A1 memiliki kapasitas 65 mAh pada transmitternya dan 460 mAh pada charging case-nya. Sementara untuk kapasitas baterai pada DJI Mic Mini pertama berukuran 114 mAh. Menurut klaim HoloLens, mic ini bisa bertahan selama 9 jam pemakaian, dan untuk DJI Mic Mini bisa bertahan selama 11,5 jam. Namun untuk pemakaian dari penuh hingga habis baru saya lakukan pada DJI Mic Mini, dan betul bahwa DJI Mic Mini bisa bertahan sesuai dengan klaimnya DJI. Sementara untuk HoloLens Lark A1, saya belum tahu apakah benar bisa bertahan selama 9 jam, namun saya sudah menggunakan HoloLens Lark A1 ini selama 5 jam non-stop dan baterainya masih tersisa. Sekarang untuk jarak. Sekarang kita coba langsung di seberang jalan yang dimana posisinya berada di tengah kota. Mikrofon HoloLens Lark A1 dan DJI sama. Posisinya saya ada di seberang jalan dan terhalang oleh beberapa kendaraan. Mungkin ada yang masih bisa terdengar, ada yang enggak. Kemungkinan DJI Mic Mini yang generasi pertama sudah tidak bisa tersambung dengan kamera ya. Berbeda dengan HoloLens Lark A1 yang masih bisa tersambung karena menggunakan Kedua mikrofon ini sudah memiliki fitur adaptive noise cancelling. Cara menggunakannya, pada HoloLens Lark A1, masyarakat bisa menekan tombol power sebanyak 1 kali pada transmitter ataupun receiver untuk menghidupkan fitur noise cancelling. Lalu indikator akan berubah dari warna biru menjadi warna hijau.
dan tekan sekali lagi untuk mematikan fitur noise cancellingnya, lalu indikator akan berubah dari warna hijau menjadi warna biru kembali. Sementara pada DJI Mic Mini yang pertama pun sama, cukup menekan sekali pada tombol power untuk menghidupkan fitur noise cancelling, lalu akan muncul indikator berwarna kuning dan menandakan bahwa fitur noise cancelling sudah hidup. Dan tekan sekali lagi untuk mematikan fitur noise cancelling, lalu indikator berwarna kuning pun akan padam yang menandakan bahwa fitur noise cancelling sudah padam. Lalu untuk hasil suaranya seperti ini. Masih di lokasi yang sama, saya mau mencoba fitur noise cancellingnya. Jadi ini suara kan agak cukup ramai, suara kendaraan lalu lalang kendaraan ini cukup berisik. Jadi kita coba fitur noise cancelling. Apakah suaranya teredam dengan baik atau tidak? Oke, jadi ini keduanya sudah dihidupkan untuk fitur noise cancellingnya, baik dari DJI Mic Mini generasi yang pertama ataupun HoloLens Lark A1. Jadi gimana menurut masyarakat, apakah perbedaan suaranya setelah fitur noise cancellingnya dihidupkan ada perbedaan yang signifikan atau tidak? Selanjutnya adalah dari sisi pengisian daya. Kedua mikrofon ini memiliki pin pengisian daya dengan magnet dan dua-duanya memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan pengisian daya. Jadi saran saya, pastikan masyarakat sudah menyiapkan mikrofon ini dalam keadaan baterai terisi penuh. Untuk cara pemakaian, HoloLens Lark A1 ini cukup dicolokkan receivernya ke perangkat yang ingin kita gunakan, dan langsung bisa digunakan mikrofonnya. Jadi sangat praktis untuk yang ingin membuat video atau konten dengan smartphone. Sementara untuk DJI Mic Mini pertama, karena ini hanya transmitternya saja, maka setiap ingin digunakan harus dilakukan proses pairing terlebih dahulu ke perangkat yang ingin kita gunakan. Terakhir dari sisi harga. Untuk harga HoloLens Lark A1 varian Duo tipe C dibanderol dengan harga Rp899.000 atau Rp900.000 kembali Rp1.000. Sementara dari DJI Mic Mini seri pertama, varian transmitternya saja dibanderol dengan harga Rp696.000. Untuk spesifikasi teknisnya sudah, sekarang saya mau berbagi pengalaman selama saya menggunakan kedua mikrofon ini, baik dari kelebihan maupun kekurangannya. Sekarang saya mulai dari kekurangannya terlebih dahulu. Kekurangan pertama adalah tidak leluasa. Tidak seperti DJI Mic Mini yang pertama, HoloLens Lark A1 ini hanya bisa digunakan untuk perangkat yang memiliki USB tipe C dan USB tipe C-nya sudah bisa mendeteksi ada receiver audio terpasang. Sebagai contoh, Insta360X3 ini masih belum dapat mendeteksi bahwa ada perangkat audio terhubung di USB-C-nya, sehingga receivernya pun tidak menyala. Kekurangan kedua adalah dari jenis jepit yang digunakan HoloLens Lark A1. HoloLens Lark A1 hanya dibekali dengan satu jenis penjepit magnet. Tidak seperti DJI Mic Mini pertama yang memiliki dua jenis penjepit, yaitu antara magnet dan klip. Ketiga adalah fitur. Di sini DJI Mic Mini pertama unggul satu fitur dari HoloLens Lark A1, yaitu fitur auto limiting. Karena di HoloLens Lark A1 fitur ini belum tersedia. Kekurangan DJI Mic Mini yang pertama ini tidak begitu banyak menurut saya, tapi ada kekurangan yang menurut saya cukup penting, yaitu adalah ketika DJI Mic Mini pertama ini saya hubungkan dengan kamera aksi, maka fitur noise cancelling di DJI Mic Mini ini sangat sulit untuk dihidupkan, dan ketika sudah hidup, maka sulit juga untuk mematikannya.
Pertama adalah ringkas. Buat masyarakat yang membutuhkan mikrofon wireless eksternal seperti ini, Holyland Lark A1 benar-benar cukup mudah untuk dibawa kemana-mana, case-nya pun hanya sebesar case TWS. Kedua adalah praktis. Cara pemakaian Holyland Lark A1 hanya tinggal dicolokkan ke perangkat yang ingin kita gunakan, maka secara otomatis mikrofon langsung hidup dan kita akan menggunakan mikrofon ini saat kita merekam membuat video atau konten. Ketiga adalah bypass charging. Pada receiver Holyland Lark A1 sudah disiapkan satu buah colokan USB tipe C yang berfungsi untuk kita melakukan pengisian daya perangkat yang kita gunakan, sehingga kita bisa menggunakan mikrofon dari Holyland Lark A1 sembari kita mengisi daya perangkat kita. Keempat adalah kualitas suara. Menurut pendapat pribadi saya, mikrofon dari Holyland Lark A1 ini memiliki kualitas suara yang lebih baik ketimbang DJI Mic Mini yang pertama. Bahkan sampai hari ini dan video ini, saya masih lebih sering menggunakan mikrofon dari Holyland Lark A1 sebagai mikrofon voiceover saya, ketimbang menggunakan DJI Mic Mini yang pertama. Jadi menurut pendapat pribadi saya, kualitas suara yang dihasilkan masih jauh lebih baik ketimbang dari DJI Mic Mini generasi pertama. Pertama adalah fitur auto limiter. Ya, fitur ini ternyata cukup berguna, terutama apabila masyarakat berada pada tempat yang cukup ramai. Suara yang ditangkap oleh mikrofon ini tidak peak secara terus-menerus. Kedua, fitur noise cancellingnya. Saya sudah mendengarkan hasil dari kedua mikrofon ini, dan suara yang ditangkap oleh kedua mikrofon ini saat noise cancellingnya hidup, DJI Mic Mini ini bisa memisahkan mana vokal yang mau kita dengar dan noise yang harus dihilangkan. Ketiga adalah baterai. Karena DJI Mic Mini ini memiliki dimensi yang lebih besar, maka ketahanan baterainya pun lebih lama ketimbang Holyland Lark A1. Dan saya sudah menggunakan mikrofon ini selama kurang lebih 11 jam dan masih tetap hidup. Jadi buat yang membutuhkan dengan keawetan baterai yang sangat lama, mic ini adalah solusinya. Jadi gimana untuk kesimpulan dua mikrofon ini? Kedua mikrofon ini memiliki kualitas yang sangat bagus. Dua-duanya memiliki karakter masing-masing, dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Namun masyarakat tinggal menyesuaikan mana yang cocok dengan kebutuhan masyarakat. Namun sayangnya untuk DJI Mic Mini generasi pertama atau seri pertama sudah tidak beredar di pasaran dan sudah digantikan oleh adiknya yaitu DJI Mic Mini generasi kedua, di mana DJI Mic Mini 2 ini memiliki perubahan warna menjadi abu yang cukup terang dan memiliki cover mic yang bisa diganti-ganti warnanya. Sementara untuk fitur dan kemampuan masih sama dengan DJI Mic Mini yang pertama. Jadi sekian ulas barang episode keempat yang membahas dua mikrofon kecil yang saya gunakan untuk membuat video di channel ini. Semoga videonya bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih masyarakat sudah menonton dari awal hingga akhir. Like aja videonya kalau masyarakat suka, dislike aja kalau nggak suka. Kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang lebih besar ke depannya. Jadi sekian video kali ini, saya sudah cukup capek ngomong panjang lebar. Sekarang saya mau pulang dan langsung tidur.